Selamat siang, sore, atau malam nih semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Yuk, bintang tamu kita hari ini di episode yang kedua kita. Tamu yang spesial ya. Pasti dong. Pastinya. Dan gue langsung setelah sih gue pengen cepet ngobrol nih sama dia. Namanya Rizky. Halo, kebetulan halo. sama dengan gue juga. Oke, Rizky, mungkin bisa share mengenai siapa profil lo, terus apa sih yang bisnis lo jalanin sekarang? Oke. Gue sekarang lagi jualan parfum. Jadi gue jualan parfum via sosial media, via internet. Oke. Gue CEO dan founder dari brand Humans namanya. Humans. HMNS.id. Familiar banget sih. Yoi. Ya, jadi itu yang saat ini gue sedang kerjakan. Sebelumnya sih kalau ngomongin tentang background sendiri, gue lulus kuliah 2017, jurusan teknik. Terus tapi gue masuk ke industri kreatif dan masuk jadi pengusaha kreatif juga. Jadi 2017 itu gue udah mulai berkecimpung di industri kreatif dan mulai bisnis sendiri gitu. Pertama kali bisnis gue tuh sepatu. Iya. Apa itu namanya sepatunya dulu? Sepatunya namanya Nah Project. Oh, Nah Project. Oh iya, gue tahu. Sempat ini kan? Ada bapak-bapak yang vaksin. Iya. Vaksin. Bapak vaksin gue bertangkap lagi. Sepatunya ini beliau ini yang kreatornya. Sebut saja Pak Jokowi. Ya? Sebut saja Pak Jokowi. Alias bukan loh. Ada kepanjangan. Iya, alias Jokowi. Gitu. Maaf ya Pak. Itu terus itu sih sebenarnya setahun setelah gue kerja. Jadi gue sempat kerja di perusahaan sepatu di Bandung gitu kan. Ini ya jalan yang namanya jalan itu bukan? Jalan Gudang Utara. Gue nggak tahu nama jalan. Brandnya bukan yang jalan bukan Sri itu bukan. Bukan. Gue di Brodo dulu. Brodo. Oh iya, Brodo. Oke. Dari situ tuh mulai wah gila ternyata Brodo itu kan mostly dia brandnya fokusnya di digital marketing dan penjualan online gitu kan. 60-40 lah penjualan online dan offline-nya. Cuman mulainya tuh dari online. Itu pertama kali gue ngeliat bahwa ternyata lo ngebikin brand itu bisa melalui online dan gak butuh modal yang gede. Jadi itu mulai mimpi pertama kali gue tuh dapet dari pas gue kerja itu. Jadi inspirasi lo muncul ketika bikin bisnis, gue nggak perlu ribet-ribet ya, gue bisa punya platform yang punya online aja gitu, yang gampang gitu ya. Banget. Itu mind blowing bagi gue dulu sih. Karena kayak gue kan maksudnya gue di dunia yang berbeda saat gue kuliah kan. Gue tuh teknik, terus habis itu kerjaannya sehari ya lihat sosial media itu ya udah lihat-lihat aja gitu. Pas pertama kali gue kerja di Brodo, gue baru ngerasa bahwa ini anjir orang tuh bisa post foto di Instagram atau post foto di Facebook terus ada yang beli gitu. Itu kayak wah ini something else nih gitu yang harus gue pelajarin. Nah, itu Brodo pada waktu itu jauh banget ya size-nya. Sekarang kan kayaknya jauh lebih gede ya. Iya. Itu aja lo ngeliat potensinya udah gede banget ya pada waktu itu ya. Iya sih. Menarik. Saat itu tuh gue 2017 kan. Itu Brodo dari 2010. Jadi udah jalan sekitar 6-7 tahun lah. 6-7 tahun ya. Oke. Quite long ya maksudnya. Udah cukup pengalaman lo udah lumayan banyak ya sebenarnya dari di dunia online ini sebenarnya kalau gue pikir. Kalau dari ketika lo mulai jalan ini. When I first started lah ya. Iya, berarti ya sekarang udah jalan hampir 4 tahun lah ya. 4 bisa dibilang 4 tahun. Quite long ya. Gitu. Oke. Nah, menarik. Gue punya questions nih. Lo kan ibaratnya datang dari background yang bukan pengusaha kreatif kan? Maksudnya secara education. Secara education. Jurusan apa lo? Biologi. Yoi. Biologi. Waduh. Coba dulu tuh gue cita-cita mau masuk perusahaan minyak. Oke. Minyak dan gas, migas. Migas ya. Karena gajinya gede gitu. Akhirnya ends up bikin perusahaan minyak sendiri. Minyak wangi gitu. Apa-apa. Accomplish misi. Accomplish, ya. Sama-sama minyak kok. Cuman ya my fault dikit lah ya namanya. Banyak sih Pak. Banyak. Nah, gue pengen nanya nih. Banyak orang yang mengambil keputusan menjadi pengusaha sebagai pekerjaan utama itu beresiko. Lo kan sekarang benar-benar pekerjaan utamanya adalah CEO dari Humans.id kan. Nah, kenapa lo akhirnya decide untuk jadi pengusaha? Oke.
Itu sebenarnya iya ya. Kalau kita ngomongin pengusaha ya itu pasti ibaratnya memang pengusaha identik dengan resiko gitu. The thing about entrepreneurship is about taking the risk gitu kan. Yeah. Adalah tentang mengambil resiko gitu. Konsekuensinya adalah itu gitu. Cuman setelah gue sebenarnya sih sejarahnya mulai dari pas gue udah belajar tentang industri migas, terus abis itu 4 tahun gue belajar tentang geologi gitu kan. Terus gue mulai bertanya-tanya pas gue udah lulus. Intinya setelah lulus kuliah sih. Gue mulai bertanya-tanya, apakah gue ingin mengambil jurusan sebagai profesional yang bekerja setiap bulan digaji dan safe secara ekonomi finansial, atau gue ingin mencoba sesuatu yang lain yang beneran beresiko banget gitu. Gitu. Jadi pertama kali itu jalan yang benar-benar menurut gue dua arah tuh saat gue ditawarin untuk kerja di perusahaan tambang. Jadi gue pernah ditawarin kerja di perusahaan tambang, sementara saat itu gue udah ada ide untuk bikin project. Gitu. Jadi itu benar-benar yang satu tuh benar-benar nggak tahu, benar-benar yang project tuh benar-benar gue buta banget. Sementara yang satunya udah jelas nih, lo gaji segini, kerjanya ini, job desk ini, tiap bulan digaji gitu kan. Nah, for some reason gue penasaran banget sama yang kanan gitu, yang ngambil resikonya ini. Jadi akhirnya itu momen pertama gue milih untuk ya udah gue akan coba untuk jadi pengusaha. Gue mau ngambil resikonya itu gitu. Berarti lo lebih ngambil cabang yang satu lagi nih ya, yang dari yang satu lo punya tadi kalau bilang di dunia kerja yang di perusahaan tambang tadi ya. Iya. Tambang, tapi di satu sisi lo mengambil opsi yang kayak ini kayak punya sesuatu yang seru nih dari sini gitu ya. Yang ketika tadi lu bilang di project itu kan. Iya. Oke. Kenapanya belum kejawab? Belum kejawab ya? Why taking that risk? Kenapa lo lebih ambil opsi itu akhirnya? Kenapa gue taking something yang beresiko? Karena nama gue Rizky sih. Jadi Rizky itu kan artinya ini rezeki kalau bahasa Indonesia kan artinya rezeki. Iya benar. Cuman karena kebanyakan tumbuh di Jaksel, jadi rizkinya tuh rizki yang beresiko. Untuk mendapatkan rezeki kita harus mengambil sesuatu yang rezeki. Oke. Benar. Gua nggak butuh penjelasan apa itu. Itu udah jelas. Sebenarnya ya balik lagi kalau misalnya ditanya tentang kenapa? Well, mungkin sekarang tuh so many people say passion is bullshit gitu ya. Tapi gue sebenarnya saat itu gue ngelihat mengambil resiko ini menjadi seorang entrepreneur adalah sesuatu yang gue akan all in banget ketika gue ngerjain ini gitu. Dan gue nggak dapetin itu ketika gue mikir kalau gue jadi profesional gitu. Mungkin ada orang yang emang secara profesional tuh dia pengen mengabdikan dirinya ke satu perusahaan, dan itu nggak salah gitu kan. Tapi saat di persimpangan itu gue melihat gue akan menjadi gue yang seutuhnya. Gue akan potentially gue akan ngeluarin diri gue semua. Gue rela tidur malam bahkan Sabtu Minggu gue kerja ketika gue ngerasa gue pengen jadi pengusaha sendiri gitu. Berarti lo lebih kayak akhirnya gue akan lebih all out ketika gue menjadi pengusaha gitu ya, menjadi diri lu yang sepenuhnya gitu. Iya, itu yang gue rasakan saat di pilihan itu. Pengusaha ya berarti ya, jadinya pengusaha tuh. All out jadinya. Ya. Tapi tidak necessarily bobotnya akhirnya pengusaha lebih tinggi daripada profesional. Cuma arah lo dan bagaimana lo melihat lo lebih meaningful mengerjakan atau bermanfaat atau bermakna pekerjaannya adalah dengan menjadi pengusaha gitu ya. Iya, itu pilihan. Itu pandangan dan pilihan orang sih, nggak bisa kita samakan semuanya ya. Nah, menariknya kita melakukan research nih Ki, sebelum melakukan interview ini, dan kita melihat bahwa perusahaan lo adalah perusahaan yang menjual humans ya. Iya. Parfum 100% online. Ini menurut gua rada Harry Potter nih. Rada magic bro. Gimana? Kita tuh kalau ke mall, kita biasanya didatengin sama abang-abang Pak atau mbak-mbak sales. Iya. Kita nyium dulu. Iya benar. Atau lo beli parfum deh, lu nyium dulu. Benar. Baru lo beli. Benar. Kalau di online, gimana tuh? Itu. Nah itu yang menurut gua sangat amat menarik tapi sekaligus
magical ya dari bisnis lo. Questions, pertanyaan gue adalah gimana caranya menjual parfum 100% online? Itu pertanyaan besar banget sih. Asli. Langsung ya, ke dagingnya ya. Kita aneh banget menurut gue soalnya. $1 billion questionnya di situ ya. Iya. Cara lo menjual parfum online gitu. Karena saat pertama kali mulai pun ya hampir semua orang meragukan itu, kayak gimana sih lo bisa jual parfum online. Tapi gini, ketika gue memutuskan untuk jadi pengusaha itu kan gue nggak lompat gitu aja kayak udah gue pengen jualan parfum melalui online gitu aja. Pasti we did some research dan kita ngelihat ada potensi dan ada celah apa yang bisa dilakukan, di solve gitu. Pasti ada masalah yang ingin di solve ketika kita mau jadi pengusaha gitu kan. Nah saat itu yang gue lihat parfum itu bener-bener separated banget. Maksudnya gini, lo bisa cari gini, harganya itu bener-bener beda jauh banget. Ada gap yang gede banget di situ. Jadi ada yang parfum yang bisa lo dapetin dengan harga murah banget, tapi kualitasnya pas-pasan, yang kayak di bawah 50.000 dan lo bisa beli di Indomaret atau Alfamart gitu kan. Dan sementara orang nih, let's say orang yang baru mulai kerja lah, fresh graduate yang baru lulus, terus habis itu gajinya mungkin masih UMR gitu, mau step up dari parfum Indomaret itu langsung ke parfum harganya 500-500 ribu, harganya di atas $1 bahkan, parfum branded langsung. Dan itu yang gue ngeliat kenapa nggak banyak pilihan untuk parfum yang harganya affordable di harga 300 ribuan, 1/10 dari UMR lah gitu. Nah itu yang gue pelajarin akhirnya. Kita pelajarin itu dan menemukan bahwa ternyata harga parfum itu mahal karena jalur distribusinya tuh panjang banget, men. Gitu. Jadi apalagi kebanyakan parfum tuh import. Dari luar, banyakan dari Eropa gitu kan. Jadi dari Eropa produksi di mana, masuk ke Indonesia lewat margin, lewat retail, sampai lewat salesnya, itu banyak banget jalur distribusinya. Dan gue ngerasa humans can only survive, humans can only compete ketika kita bisa bikin perfume yang kualitasnya jauh lebih baik dari perfume ini, tapi harga yang jauh lebih affordable daripada ini. That's why we go direct to consumers. Kita langsung jual itu secara online, langsung ke consumer yang kita pengen targetin gitu. Dan that's the soul of the business gitu. Kita mikir untuk ya supaya humans bisa survive, kita harus nge-cut semua harga ini dan bringing the best quality of the perfume. That's why mau nggak mau kita harus di online. Motong distribusinya. Pure nggak ada apa-apa. Tapi opsinya ada lagi tuh bro, yang biasanya jualan parfum di pinggir jalan tuh yang kalau malam terang banget tuh. Sama lo ya. Condet itu kayak alkemis dia, kayak orang kimia campur. Barista. Barista parfum. Itu salah satu local wisdom, kearifan lokal. Iya. Nah, itu kan itu kayaknya bisnisnya besar juga tuh karena tersebar di seluruh Indonesia. Itu gede banget. Gue pernah kaget tentang parfum refill itu. Parfum refill, ya. Istilahnya parfum refill. Iya, benar, parfum refill benar sih. Gue sempet kaget karena gue pernah survei salah satu toko parfum refill di Bandung. Terus dia bilang, "Oh, gue punya cabang. Kita punya cabang nggak cuma di sini doang. Ada berapa cabangnya? Oh, kita punya cabang 300." Oh, di mana aja tuh Pak? Suruh. Gue tanya nih. Iya, terus gue tanya kan, 300 itu seluruh Indonesia sampai dari Sabang sampai Merauke Pak? Oh enggak, itu di Bandung. Mampus ya. Dia mereplikat 300 bisnis yang itu ada di Bandung, semua gitu. Cuma mungkin gue nggak tahu modelnya ada franchise atau cabang. Cuman itu kan gede banget berarti market size-nya dan ada orang yang beli gitu. Dan itu benar kata lo, itu local wisdom gitu. Kearifan lokal. Bener. Aspirasi dari rakyat atau masyarakat yang pengen beli parfum branded, tapi yang nggak masuk akal harganya. Iya. Kan nggak masuk akal kan? Itu justru memvalidasi tesis gue di awal gitu kan, bahwa hipotesa kita di awal adalah memang orang nggak ada opsi untuk naik kelas kayak namanya programnya. Nggak ada opsi untuk naik kelas dari parfum yang harganya 50 ribuan. Mereka mau step up itu udah mahal banget gitu. Harga 1 juta gitu kan. Gapnya terlalu jauh ya. Misalnya dari yang lokal tadi, yang local wisdom itu sampai akhirnya yang di level branded, you name it, branded kan masih at least di atas 500 ribu ke atas gitu maksudnya. Iya. Tapi dapat pelajaran Gi, kalau mau naik kelas bisnisnya, kita harus bikin customer kita naik kelas, ya nggak sih? Benar. Karena
dengan adanya itu lo nge-create value kan sebenarnya, lo bikin value yang customer atau market lo itu akan menghargainya dengan sangat amat dengan membeli kan akhirnya secara berbondong-bondong. Dan sebenarnya itu kunci dari humans, bahwa bisnis kita punya market yang memang harus diedukasi. Jadi educational ini adalah hal yang bisa kita sampaikan melalui online atau sosial media. Karena kalau kita salah satu itu kan nggak scalable gitu kan, cuma satu orang. Karena kita melalui sosial media dan market kita market yang baru mengerti tentang parfum, jadi mereka bisa trust tentang brand kita dan bahkan beli secara online atau yang istilahnya biasa dibilang blind buy pun mereka willing gitu karena mereka trust the brand gitu. Jadi simpelnya sebenarnya semua orang mungkin gue rasa udah tahu brand-brand yang sebenarnya bisa dibilang sebagai DNVB. Brand online, brand yang gedenya DNVB itu arti gampangnya adalah brand yang gedenya dari online. Oke. Gitu. Jadi digital native kan berarti dia native-nya itu adalah secara digital gitu, nggak secara physical gitu. Digital native, vertical brand. Vertical brand artinya dia nggak melalui jalur distribusi di bawah. Terus dia juga nge-cut banyak jalur distribusi, artinya vertically mereka langsung connect ke consumersnya gitu, ke market. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang brand online atau D2C, direct to consumers, atau bahasa kerennya DNVB gitu. Brand yang gede naturally secara online atau secara digital gitu sih. Apa menariknya dibanding brand-brand yang misalnya konvensional atau yang mungkin native-nya bukan di digital? Kenapa menurut lo ini merupakan bisnis model yang baik buat humans? Gue ngerasa ini justru a whole new game untuk sebuah brand ya. Gue ngerasa, gue saat ini believe banget bahwa tidak ada brand yang bisa berkembang dengan cukup pesat kalau dimulai di sekarang ini, kalau mereka tidak punya konsep seperti DNVB ini gitu. Kenapa? Karena menurut gue ini sistemnya sekarang beda gitu. Sebuah brand untuk mendapatkan loyalty dari customersnya, mereka kan butuh ya pertama trusted lah dari customersnya, dan trustability ini akan susah banget didapetin dari brand ketika mereka baru mulai. Let's say ya, gue baru mulai bikin parfum selama 1 bulan, terus habis itu orang harus milih antara beli parfum Zara atau parfum Humans. Udah pasti mereka mikirnya karena itu harganya sama, parfum Zara sama parfum Humans tuh kurang lebih harganya sama. Udah pasti secara rasional mereka milihnya parfum Zara gitu. Jadi kita hanya punya bargaining position ketika kita bisa connect dengan mereka. Dan gimana cara kita connect dengan mereka? Yaitu adalah dengan melalui social media communication, dan kita punya actively communicate dengan market kita di social media gitu. Jadi community yang kita develop di social media itulah yang membuat kita jadi trusted walaupun kita baru membuat brandnya. Dan itu menurut gue game changing, karena sekarang brand tuh berarti harus berkembang dengan cara 2 arah. Growing bersama dengan customersnya, nggak bisa dengan cara satu arah lagi. BTW, congrats tuh, tadi gue baru ngecek bahwa follower Humans ini mencapai 100.000 followers di 100 post yang pas ya. Di 100 post. Aku nggak tahu itu di setting atau tidak. Aku nggak tahu. 100 postnya aku nggak tahu. Nah, itu berapa lama tuh nyampe 100.000 Kak? Kita mulai sosial media. Instagram itu kan Instagram 100.000 followersnya Humans itu kita mulai Instagram tuh kalau nggak salah bulan Juli 2019. Gokil, status setengah tahun yang lalu ya. Cuman kita establish pertama kali sebenarnya September 2019. Jadi Instagramnya udah ada duluan. Gitu. Itu 1,5 tahun bisa. 1,5 tahun. 100. Dan organik gitu ya. Organik. Nggak ada yang beli. Manusia semua ya. Nggak ada yang India kan sekarang kayak gitu kan paling beli tuh. 100.000 bro, mantap. 100.000 followers gitu. Jadi itu sih tadi balik lagi ya. DNVB ini meng-allow sebuah brand itu untuk berkembang secara 2 arah dengan customernya. Dan itu yang paling menarik menurut gue. Gitu. Yoi. Nah, gue elaborate lagi nih sebelum Ogi bahas di masalah brand ya. Nah, gue masih ngomong tadi tuh 100.000 dalam 1,5 tahun. Berarti lo tahu konsumen lo siapa, lo tahu gimana ngomong sama mereka, dan lo tahu bagaimana meng-grow your community. Bisa nggak
gimana sih kalau misalnya ada gua menanyakan atau pendengar di sini nanyain gimana caranya 1,5 tahun bisa dari 0 sampai 100.000 follower, apa resepinya, resepnya, caranya, dan yang paling genuine gitu, yang paling oke untuk bisa menjalin hubungan dan mengembangkan customer kita. Kalau lo gimana? Oke. Ini $1 million questions lagi nih. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini kan kita nggak bisa solve langsung dengan satu kalimat yang menjawab semuanya gitu kan. Cuma most importantly menurut gue hal yang bisa mendorong ini, yang membuat kita jadi diikutin sama followers kita itu adalah that we actually care about them gitu. Gue membuat value humans yang gak cuma di gue doang nih, di semua tim gue dari customer relation bahkan sampai ke tim operasional itu mereka harus actually care sama customernya. Gue bisa bilang mungkin gak banyak brand yang ngelakuin ini, tapi kita kayak salah satu brand yang ketika ada orang nih, misalkan ada customer nih atau netizen lah, let's say belum jadi customernya humans gitu, dia bilang misalnya dia komen di bawah post kita, pengen beli humans tapi tabungan aku belum cukup misalnya. I always bilang ke tim gue bahwa yang kayak gini jangan hard selling. Kita nggak boleh hard selling ke orang kayak gini. Kita harus actually care sama dia gitu. Jadi gue selalu bilang ke dia, ke tim gue untuk nyampein jawaban kayak misalnya, it's okay, humans masih di sini kok, kita nggak akan kemana-mana. Pakai aja dulu uangnya untuk yang penting dulu. Jangan spend untuk parfum karena ya humans nggak kemana-mana. Nanti ketika kamu udah punya tabungan yang banyak, kalau kamu mau beli humans, go ahead gitu. Kita masih di sini lah ya. Kita masih di sini lah ya. Nah itu yang rada langka tuh. Dan satu lagi, actually respect our customers itu juga penting. Itu relate ke ini ya, maksudnya akhirnya lo nih masuk ke section yang brand ya, soalnya menurut gua agak connect nih, gitu, karena menurut gua akhirnya lo menciptakan positioningnya si humans itu dekat dengan customer atau friendly bisa dibilang, atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin itu ya itu sebenarnya nature dari DNVB, digital native natural brand, digital native vertical brand. Itu memang menjadikan brand ini aktif sekali sebagai manusia, sebagai sosok manusia di dunia digital gitu. Dan gak ada batasannya. Ada bos, kalau itu kan retail ada mbaknya jualan parfum. Kali ini langsung bisa Rizky nge-influence bahwa kita harus ngobrol sama ini dengan cara seperti ini gitu ya. Iya. Bahkan mungkin kayak paling deket yang sekarang kita lakuin adalah kita bikin produk baru dari humans. Itu namanya Home of Humans. Itu sister brandnya Humans yang kita fokus sama wangi ruangan. Jadi ada Reed Diffuser, nanti ada scented candle dan lain sebagainya. Itu kita bikin itu dapat dari mana inspirasinya? Dari DM customer kita. Jadi ada customer kita yang gimana tuh? Jadi ada customer netizen lah gue bilang. Dia DM. Hai tim Humans, aku ngelihat Humans nih bagus banget dalam bikin parfum. Kalian kenapa nggak coba bikin parfum ruangan juga kayak Jo Malone gitu? Dia bilang kayak gitu. Terus dari situ kita jawab, oke, kayaknya ini idenya menarik banget gitu kan. Long story short, udah sekitar 5 bulan 6 bulan kita diam-diam nge-research itu. Terus akhirnya kita bring up lagi tweet dia, DM dia di Twitter. Terus kita bilang, selamat ya, akhirnya kita bisa ngewujudin ide kamu, dan you get lifetime supply dari Home of Humans. Si orang itu keren. Dan itu sekarang lagi cukup viral di Twitter, karena kita ngasih lifetime supply ke orang itu yang dia sebenarnya cuma iseng doang ngasih. Iseng bercanda gitu kan, tapi kita seriusin. Itu yang memberikan orang tuh kayak, wah anjir, ini satu orang aja nggak DM iseng, ini brand benar-benar actually do something out of this DM gitu. Dan kita pengen membuat orang merasa se-connect itu dengan brand kita. Itu gue pengen tahu nih, cerita dibalik kenapa akhirnya lo milih nama Orgasme. Apakah lo sudah melakukan riset atau apa yang akhirnya comes up lo punya muncul dengan nama Orgasme?
sebenarnya balik lagi ke ini kan. Tadi kan gue sempat bahas tentang brandnya Humans itu fokus banget ke community yang kita punya gitu. Jadi bahkan kita kayak punya semacam cult sendiri, orang-orang yang emang loyal sama brandnya kita. Cult followers gitu. Nah, ketika kita punya leverage itu, yaitu orang-orang yang memang siap untuk mendengarkan message yang ingin kita sampaikan. Such a ways kalau kita bikin produk yang mediocre secara message gitu, nggak ada pesan yang bisa kita sampaikan gitu. Jadi ketika kita ngebuat produk orgasm itu, dimana kita orgasm itu definisinya kan kita sebenarnya ngambil dari maximum pleasure of humans gitu. Jadi maximum pleasure yang dirasakan oleh manusia itu adalah menurut kita adalah orgasm. Gue kira kulit ayam KFC, Pak. Itu secondary ya. Itu lumayan maksimum juga tuh. Tapi lebih atasnya lagi. Karena kita mencoba ngambil notes atau wangi-wangi paling favorit di seluruh dunia, kita blend jadi satu parfum ini yang kita kasih nama orgasm. Jadi ketika kita punya tadi itu audiens yang siap untuk mendengar message, dan kita punya cerita, sayang banget kalau kita bikin produk yang nggak ada message-nya, yang tadi gue bilang kayak cuma misalkan happy day atau cheerful atau basic ya gitu. Basic banget gitu kan. Jadi kita pengen kita mau jadi brand yang punya voice, dan menurut kita orgasm is natural, orgasm is humans gitu, manusiawi gitu. Orang deserve untuk merasakan ini gitu, dan menurut kita justru itu yang jadi aspirasi buat orang jadi ngomongin produknya gitu. Gitu sih. Itu backstory-nya. Itu backstory-nya tercerita di balik kalimat orgasme itu. Orgasm yang lo keluarkan produknya. Orgasm. Pernah nggak lo mendapatkan feedback yang kayak, kok namanya ini sih? Kenyinyiran netizen. Pernah nggak lo? Atau kayak lebih baik kalau pakai kerudung? Aduh, parah. Bisa kita bilang feedback lucu lah. Iya. Feedback lucu tuh banyak. Justru menurut gue sih, gue happy karena lebih banyak yang lucunya. Oh gitu? Gimana? Yang nyinyirnya doang gitu. Oke, gimana? Yang lucu tuh ada di reviewnya Tokopedia tuh. Udah bawa banget sekarang kayak Min, gue beliin parfum orgasm ini buat cewek gue. Dia yang pakai, gue yang orgasm. Oke. Terlalu senang sampai harus berbagi. Melalui fitur chat Tokopedia, luar biasa. Parfumnya apa tuh lo? Dia yang pakai, gue yang orgasm. Itu yang gitu-gitu sih. Kalau nyinyir ada? Yang nyinyir sih sebenarnya ada aja gitu. Ada aja gitu. Dan lu gimana nyikapin itu kalau kayak gitu? Kita itu kan sebenarnya ada message positif yang kita mau sampaikan dari situ. Salah satunya adalah orgasm ini kita kolaborasi dengan waktu kita launching pertama kali ya. Kita kolaborasi dengan lembaga edukasi seksual namanya tabu.id. Jadi kita donate ke mereka untuk setiap penjualan si orgasm ini. Jadi message yang mau kita sampaikan juga adalah tentang sexual education gitu, bahwa manusia harus embrace dirinya sendiri dan mengerti tentang hal-hal seperti ini gitu. Keren. This is orgasm gitu. Keren. Jadi itu menurut gue brand harus punya voice, apalagi kalau brand yang sekarang gitu, yang dimana isu-isu yang sosial banyak banget yang, jadi brand harus salah satu yang bisa menjadi jembatan suara itu gitu. Apakah itu part dari kampanye lo? Gitu. Itu one of our campaigns. One of your campaign. Menarik banget. Soalnya, gue mau nanya nih, apakah dengan cara lo menciptakan, tadi kan kalau gue coba ambil contoh dengan nama produk yang Essence of the Sun, Bau Matahari, orgasm atau orgasme. Apakah itu adalah cara lo, teknik lo untuk, atau strategi lo untuk akhirnya lo bisa menciptakan hype? Menciptakan hype. Well, mungkin membantu. Kita yakin banget kalau misalkan itu namanya bukan orgasm, mungkin orang akan paling enggak itu kan attention orang langsung kayak apa nih orgasm gitu. Baru akhirnya mereka pelajari lebih lanjut, oh ini parfum, orang-orang review positif gitu. Nah, tapi apakah itu menjadi the whole aspect of strategi penamaan kita atau strategi branding kita? Enggak juga sebenarnya. Oh, enggak juga. Soalnya justru sebenarnya lebih ke arah ketika kita buat produk harus ada why yang kuat banget kenapa kita bikin produk itu. Even namanya tabu bisa dibilang. Even namanya tabu, kalau misalkan kita harus menamai itu ya kita namain itu gitu. Jadi itu yang lebih
matter menurut kita, despite of ya udah ini semacam gimmick doang gitu. Makanya sebenarnya namanya nggak satu orgasm satu masturbation. Kalau itu berarti gimmick gitu. Tapi kalau ini kan kita ada orgasm, ada Essence of the Sun. Kadang beberapa juga ada Fairhampton, di mana Fairhampton ini punya a whole different story lagi gitu. Pernah nggak lo misalnya salah satu produk lo di-relate dengan kan gue pernah dengar satu produk parfum juga yang bisa dibilang ini bisa bikin cewek itulah. Oke, tahu kan lo feromon itu. Nah, gue ini pengalaman juga nih. Ya ketiga-tiganya. Pernah nggak di-relate dengan produk-produk seperti itu? Kan itu mengefek brand lo juga kan sebenarnya. Iya. Well, itu menurut gue itu menggiurkan banget ya. Market yang sebenarnya justru menggiurkan banget karena ketika kita bilang parfum ini bisa memikat lawan jenis gitu-gitu. Menurut gue itu ya banyak orang yang buy that gitu, banyak orang yang percaya sama itu gitu. Tapi gue pengen Humans ini menjadi brand parfum yang legit gitu. Means kita harus based on scientific gitu. Maksudnya ketika kita ngomongin tentang parfum kita ya kita ngomongin tentang hal-hal yang legit dari parfum kita. Kan nggak bilang ini parfumnya mengandung feromon dan lain sebagainya, karena feromon itu sebenarnya juga nggak bisa di-prove secara scientific gitu. Dan kita train tim kita semua itu tiap beberapa bulan sekali itu kita ngundang perfumer untuk adain workshop supaya menurut gue semua orang dari timnya Humans itu memang punya perfume knowledge yang beneran legit, nggak cuma ini bisa memikat cewek, ada feromonnya, ada ini cairan ajaib yang kita bikin. Tapi ada yang kayak gitu. Tapi kalau lu sebagai brand ngambil part itu mungkin short term atau dalam jangka pendek lu dapet market. Tapi long term nggak legit bro. Nggak legit. Akhirnya orang tahu bahwa lu nyari gimmick doang nih, ibaratnya gitu kan. Tapi ya di situ menurut gua attitude atau sikap brand lu keren banget gitu. Jadi lu bisa tetap objektif, lu bisa tetap why memiliki kenapa yang kuat, tapi lo berani bermain gitu. Nggak akhirnya juga lempeng-lempeng banget gitu. Kalau lempeng-lempeng banget namanya parfumnya tadi Sunny Blossom Day. Sunny Blossom Day is parfum ya kan. Nah tapi yang ya lo scrolling aja itu nggak bakal lo lihat gitu kan. Gitu. Keren bro. Itu sih. Mantap. Tadi sih sebenarnya ngomong tentang balik lagi edukasi. Kita pengen menurut kita industri ini akan maju ketika people educated gitu, marketnya tuh teredukasi dengan baik gitu. Kalau misalkan kita sebagai salah satu pemain yang kita bilang ini kita pengen maju di industri parfum di Indonesia, ya berarti kita harus mengedukasi market kita dengan benar juga gitu. Gue dari statement lu gue tertarik untuk menanyakan satu hal. Gue banyak mendengar statement gitu kayak Indonesia nih undereducated marketnya, tidak teredukasi dengan baik, susah maju karena sistem pendidikan. Nah, sedangkan lo brandnya berani untuk mengedukasi, susah lo mengedukasi. Gimana cara lo mengedukasi market lo dan apakah itu trial and error berkali-kali atau sebenarnya dengan cara yang tepat orang tuh bisa ngerti sesuatu yang baru? I believe dengan cara yang tepat orang akan bisa mengerti sesuatu gitu. Balik lagi dari Humans pun kita nggak bisa pakai bahasa langit yang orang nggak ngerti gitu kan. Tapi kita mencoba untuk mengedukasi dengan bahasa-bahasa yang mereka pahamin gitu. Jadi menurut gue justru undereducated is a opportunity gitu. Karena mereka undereducated berarti mereka sangat siap untuk menyerap informasi atau edukasi kan. Karena itu kalau misalnya kita bisa ngasih informasi yang benar dan tepat dan itu masuk ke mereka, brand kita akan dikenal dengan baik gitu sama mereka gitu sih. Misalnya salah satu contoh yang kita berani untuk mengedukasi ya, tapi ini kan between antara edukasi atau mendingan nyerap langsung market yang udah siap gitu. Salah satunya adalah kita nggak pernah nyebut parfum kita itu for men atau for woman. Oh benar sih. Kalau misalnya lo notice gitu, nggak ada. Tapi ada separationnya tetap. Kita buat yang hitam dan hitam itu kita buat karakternya, kita bilang karakternya maskulin. Yang putih kita bilang karakternya itu feminin. Tapi subtle ya bro. Subtle dan kita nggak bilang maskulin itu cowok atau maskulin itu cewek gitu. Bisa aja cewek bisa masuk gitu ya. Karena basically parfum itu adalah wewangian yang diambil dari alam dan siapa yang berhak bilang bahwa wangi bunga
mawar adalah wangi cewek gitu kan, enggak juga gitu kan. Ya udah, ini wangi bunga Dan mawar. sebenarnya referensinya orang suka atau enggak gitu. Lu juga mengedukasi bahwa maskulin dan feminin itu adalah sebuah karakteristik atau trait. Itu adalah Nggak relate sebenarnya ke gender ya kan? Iya. Nah itu message-nya bagus loh bro. Nah iya itu bagus menurut gue. Tapi ya itu menurut gue kita juga harus tetap berusaha relevan dengan market kan. Kita tetap bedain gitu. Ini karakternya lebih ke arah feminin. Tapi kita nggak bilang ini for woman. Ini feminin. Kalau misalkan suka karakter wangi yang biasanya dikenal sebagai wangi perempuan atau wangi feminin, ya ini mungkin lebih sesuai dengan selera kamu gitu. Tapi not necessarily this is for woman atau for men. Kita nggak mau bilang itu. Sementara di luar sana desainer brand parfum bahkan udah sangat stereotyping gitu. Betul. Ya. Bahkan ada yang We see big brands loh padahal kan. Big brands mereka. Ya. Banyak banget. Banyak banget. Bahkan bentuknya kayak cewek ada yang bentuk dan cewek ada yang bentuk cowok six pack gitu kan. Itu beneran stereotyping. Lo kebayang langsung tuh ya kan di department store gitu kan, fotonya gede-gede kan, langsung banget stereotypical kan. Ya. Well, sebenarnya first of all salah satu konsekuensi menjadi CEO muda gitu. Maksudnya bukan CEO muda ya, CEO yang tim gue tuh seumuran, bahkan ada yang lebih tua dari gue gitu kan. Gue umur 26 sekarang, ada yang 28, ada yang 29 gitu. Ada yang udah berkeluarga juga. Itu adalah gue nggak bisa jadi orang atau jadi bos yang kayak orang lihat gue langsung gue hormat atau gue respect sama dia gitu. On first dalam pertemuan pertama itu nggak bisa gitu, karena menurut gue secara natural orang akan siapa dia, masih muda, pengalamannya masih sedikit, baru 3 tahun di industri ini ya gitu gitulah. Jadi dua hal yang gue lakukan adalah yang pertama adalah gue menunjukkan bahwa this can work gitu. Kita bisa, gue sebagai leader, kita bisa sukses bareng-bareng. Kalau misalnya kita punya target, kita bisa achieve itu bareng-bareng. Dan apapun yang ketika gue ngelakuin sesuatu dan dengan tim gue, dan kita bisa berhasil ngelakuin itu dengan baik atau mencapai target dengan baik, feedback buat gue adalah respect gitu. Jadi yang pertama, menjadi leader yang memang membantu untuk execution juga dengan baik, supaya pelan-pelan gue mengeducate mereka, ya akhirnya mereka bisa sendiri dan akhirnya mereka mature secara eksekusinya juga gitu. Jadi itu satu hal. Yang kedua adalah gue harus menunjukkan ke mereka yang tadi gue bilang, transparansi dalam mimpi. Gue selalu menyampaikan mimpi-mimpi gue tentang humans kepada mereka, kepada tim gue, dengan harapannya awalnya pasti kayaknya enggak deh. Tapi pas kita udah mulai lakuin sukses terus, maksudnya target bisa achieve, terus mulai keluar produk baru, mulai keluar feedback dari market, mereka akan melihat itu dan ternyata ini loh yang waktu itu dibilang sama Mas Rizky gitu, atau gue dibilangin Mas Rizky. Cocok banget Mas Rizky. Selamat pagi Mas Rizky. Iya, pagi. Jadi gue trying to over communicate our company dreams ke mereka gitu, supaya pelan-pelan mimpi ini bisa dimaknai berbeda gitu kan. Ketika ini dimaknai sama tim marketing akan beda ketika ini dimaknai dengan tim operasional gitu. Tapi menurut gue ini yang menyatukan tim kita untuk menjadi tim yang kita mau achieve one common dreams bareng-bareng gitu. Dan itu yang gue terus-terusan menyampaikan ke mereka, humans tuh mau mimpi kita tuh kayak gini, dunia idealnya humans tuh kayak gini. Itu yang terus-terusan yang membuat mereka doing something yang mereka kerjakan secara harian, secara daily itu tidak membosankan, karena mimpi our dreams tuh di atas sana gitu. Kita pertanyaannya gimana, apa tuh mimpinya itu bro? Nah itu kan lo harus komunikasinya apa nih? Yang anggap saya bawahan anda, anggap saya harus di over communicate nih. Over communicate ya. Apa intinya, boleh nggak di sharing ke kita? Bisa dimulai dari saya butuh mimpi ini. Saya butuh mimpi. Ada apa, mimpi apa nih hari ini Pak? Ya mungkin salah satunya aja bahkan ketika kita menamakan nama perusahaan kita. Jadi HMNS itu wordplay kan. Dia tuh bisa disebut Humans Pronunciation, tapi di PT pun PT kita namanya PT HMNS, hadir mengharumkan Nusantara. Dahsyat. Amin. Doa. Nama PT itu doa, jangan lupa. Dan itu biasanya
berkahnya itu sesuai namanya gitu. Amin. Iya, itu salah satu mimpi yang kita punya gitu, bahwa humans nih harus hadir untuk bisa literally dan metaphorically mengharumkan Nusantara gitu. Dan itu mimpi yang salah satu mimpi yang turun ke tim kita, dan tim kita menjadi kita mimpinya segede itu, kita nggak akan settle cuma untuk kerjain hal yang daily ini dan kita nyerah gitu. Itu salah satunya. Kita juga punya company vision gitu-gitu. Mungkin ibaratnya gini, gue kan pengikut setianya Mas Elon. Hadir meluncurkan ke Mars kalau Mas Elon. Gue belajar banget dari how dia bisa jadi CEO dari beberapa macam company yang nggak main-main company-nya gitu. Nggak related semua bro. Nggak related semua gitu. Dan semuanya tuh company masa depan semua kan. Maksudnya nggak ada yang udah ada marketnya dan profitable di tahun. Tesla, Hyperloop, SpaceX, Neuralink lah, AI. Boring company. Terus si apa tuh namanya yang Solar City. Semuanya kayak belum ada marketnya sekarang gitu. Nah itu menurut gue pelajarin banget apa yang dia punya dari situ. Dan for each company yang dia punya atau yang dia pegang, ada satu shared mimpi yang dia pegang gitu. Salah satunya ya kayak let's say SpaceX. Dunia idealnya SpaceX adalah ketika manusia itu menjadi interplanetary species gitu kan. Kita bisa tinggal di bumi dan kita bisa tinggal di Mars. That's what keeps timnya going gitu. Kita nggak akan berhenti sampai ke sana. Dan dia pun sering bilang mungkin gue akan mati sebelum itu mimpinya terwujud. Tapi that's not the problem. The problem is orang-orangnya akan terus melanjutkan mimpinya itu. Keren. Gitu. Dan itu yang gue pengen. We must not stop gitu. Mimpi ini yang lebih lama umurnya daripada gue gitu. Tapi ya, I think a good leader is a good leader with mimpi yang harus itu juga. Misalnya kalau misalnya itu yang membuat gue bangun pagi dengan semangat gitu kan. Dan tim gue mungkin bangun pagi juga dengan semangat. Karena kalau misalnya kita nggak punya itu, dan ya udah. Hari ini kita mau jualan berapa? Oh kita targetnya hari ini 300 pieces. Oke, jualan 300 pieces. Besok berapa? Oh 400. Oke 400. Tapi nggak ada hatinya di situ gitu. Itu yang gue nggak pengen company yang kayak gitu. Nah Ki, kita sekarang menanyakan momen ya, yang dimana ini sesuai nih dengan podcast kita, obrolan naik kelas. Kapan sih lo ngerasa perusahaan lo tuh naik kelas dari perusahaan yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang memiliki nilai bagi banyak orang? Bisa jelasin nggak? Lo ingat momen itu kapan? Misalnya malam terus tiba-tiba lo dapet order yang banyak, atau misalnya tiba-tiba ada orang yang ngomong bahwa produk lo berharga. Momen mana ketika lo ngerasa ini bisnis yang baru dirintis menjadi ini bisnis yang serius gitu? Ada yang lo ingat? Pertama kali yang kayak sebenarnya kalau gue sih pertama kali adalah saat gue kedatengin temen lama gue, temen kampus, temen kosan, yang sekarang jadi co-foundernya Humans juga sebenarnya. Jadi waktu itu Humans baru jalan sekitar 2 bulan dan gue juga jualannya masih melalui grup-grup chat lah, teman-teman WhatsApp gue tawarin. Masih inner circle ya? Masih inner circle lah, circle pertama yang emang kenal sama gue gitu kan. Instagram gitu. Terus gue ngobrol sama temen gue yang namanya Amron ini sekarang jadi COO-nya Humans, operational gitu. Terus kita ngobrol, dia tuh rencananya itu dia mau dipindah tugasin ke Eropa. Dari Jakarta ya. Jadi dia kerja di perusahaan. Oh, dia sambil kerja ceritanya. Dia lagi kerja. Dia lagi kerja di perusahaan. Jadi ceritanya dia lagi kerja di perusahaan Itali. Terus sebelum dia dipindah tugasin ke Eropa, dia ngobrol sama gue di Bandung. Terus gue bilang gue lagi ngerjain ini. Namanya brand kita lagi jualan parfum lah, brand parfum gitu. Humans. Gue cerita segala macem. 1 week later dia bilang, "Ki, gue gak mau ke Eropa, gue mau resign, gue mau join Humans." Dan orang kayak dia, maksudnya dia orang yang dari dulu tuh gue lihat ini orang paling pinter, paling jenius yang gue temuin gitu selama hidup gue gitu. Dan dia mutusin untuk ini, itu kayak memvalidasi bahwa
ini nggak main-main, yang kita lagi lakuin ternyata nggak main-main gitu. Dan dia join ke gue, hari berikutnya dia ganti bionya dari sebelumnya engineer di itu jadi pursuing dream at humans.id gitu. Kayak keren. Oke. fuck this is it gitu. Itu ya mungkin ngomongin tentang order banyak segala macam one thing lah, tapi ketika salah satu orang paling dekat dalam hidup gue, terus habis itu dia believe in Dia mimpi all yang in ya, bro. sama, dan dia Dia all all in untuk masuk, dan oke, gue resign dari perusahaan gue yang udah gaji gue puluhan juta gitu, untuk masuk ke Humans, digaji di bawah UMR saat itu. Itu momen dimana gue mutusin, gue ngerasa Humans harus menjadi sebuah brand yang bisa do something gitu. Itu sih. Oke. Dalam sih. Emang nih ya, kalau emang CEO plus ya ada filsufnya dikit ya. Semuanya dasarnya tuh dalam ya. Iya. Yoi, membawa kita traveling nih dalam berpikir nih kemana-mana nih. Gokil. Keren sih. Iya. Di situ gue disadarin sih dari statementnya Rizky bahwa momen yang bermakna dalam perusahaan tuh jarang ternyata sesuai tentang number gitu, tentang sales, tentang transaction dan segala macam. Karena buktinya sebelum ini Rizky justru lost ketika achieve all time high. Iya. Justru malah lost ketika Bener ya. gitu. Tapi tentang makna dari menjalankan purpose dan segala macam yang menurut gue dianggap klise, bro. Kan padahal esensinya justru di situ gitu. Dan momen itu yang menurut gue bermanfaat itu. Think about it, mungkin salah satu hal yang bisa yang bikin gue lost saat di akhir tahun kemarin itu adalah saat di bulan Desember Humans dinobatin jadi Best Fragrance of Indonesia 2020. Congrats by the way. Iya, thank you. Congrats by the way. Jangan lost lagi ya. Jangan lost lagi. Justru itu man, itu achievement. Cuman kayak the day kita di announce kayak gitu, gue kayak udah sebenarnya ya kita dibilang nggak expect dapat award, nggak juga sebenarnya, tapi udah expect lah gitu kan. Tapi the day itu diumumkan dan kita menang Best Fragrance of Indonesia, gue sampai ini tuh di LinkedIn. Kalau di 2020 aja kita udah dapetin Best Fragrance di Indonesia, dan apalagi yang dikejar gitu. Gue beneran sampaikan itu di LinkedIn-nya Humans. Lu ngomong gitu? Gue ngomong kayak gitu. Terus Apa maksudnya jadi best fragrance di dunia atau apa gitu. Dan what abis itu gitu. Mungkin itu salah satu trigger di mana akhirnya gue mikir we have to find bigger dreams dan be the best dari ini gitu sih. Hadir mengharumkan interplanetary Itu. Jangan internasional, Jangan Nusantara doang harusnya. Jadi bisa bumi dan sekitarnya. Bumi dan ya tetangga-tetangganya gitu. Jadi collaboration sama Virgin Galactic sama SpaceX, sama Blue Origin. Gua belajar banyak banget hari ini dari jawaban-jawaban dari interview kita hari ini. Tapi first and foremost, yang paling gue pelajarin hari ini adalah bagaimana mindset yang tepat jadi pengusaha gitu. Lo bisa merartikulasikan dalam cara yang sangat jelas, sangat mudah dicerna, bahwa visi, misi, tujuan, makna dan motivasi itu bukan hal yang klise, ya kan? Bukan sesuatu yang ada di tembok-tembok perusahaan, visi perusahaan menjadi yang terdepannya. Atau misalnya kita lihat di tembok, komitmen adalah ketika kamu mengerjakan dengan sepenuh hati, kamu sambil pipis menontonnya, gitu kan? Tapi itu sesuatu hal yang real. Itu sesuatu hal yang mutlak dimiliki, penting untuk dimiliki kita sebagai pengusaha kalau pengen ngembangin perusahaannya secara signifikan. Justru angka transaksi, follower, bukan itu. Itu kalau menurut gue ya, dan bahasa gue ya, itu hanya efek samping, ya kan? Side product. Iya, efek samping dari ketepatan lo dalam memiliki mindset dalam menjalani usaha. Itu gue belajar banget sih. Dan cara paling tepat untuk keluar dari microtap adalah memiliki mindset yang tepat gitu. Itu gue yang hari ini, sore ini very grateful, sangat bersyukur untuk mendengarkan dan memahami langsung dari Rizky. Pak Ogi, silakan. Setuju. Hidup. Garis. Nah, tapi menurut gue emang benar. Gua sangat sangat suka
spirit seorang pengusaha ketika melihat dari visinya. Gimana dia melihat masa depan perusahaannya, gimana dia menginspire, lo bilang tadi apa, transparan dalam mimpi ya. Itu menurut gue paling penting karena bener kata Tio, mindset. Tapi kalau gue turunin itu di situlah poinnya, dimana lo memberi inspirasi, lo memberi warna bagi tim lo, tapi lo nggak munak kalau diri lo dimotivator juga gitu loh. Dan lo mengakui itu, menurut gue sosok pengusaha yang harus ada di mental dan spirit itu yang harus ada di dalam sosok pengusaha gitu menurut gua. Karena itu yang akan buat yang dari dia bilang mindset yang akhirnya bisa melewati dari micro trap itu. Jadi menurut gua it's beyond dari apa yang gue coba bayangkan. Tapi gokil banget diskusi hari ini. Yang kedua, poin kedua gua adalah yang menariknya adalah lo berani menggunakan kata-kata tabu tapi dengan in a good way, dengan behind story-nya yang lo punya cerita positif, lo sudah melakukan riset dulu, lo udah melakukan apa yang kewajiban yang gimana caranya tidak terjadi hal-hal negatif terjadi di dalam eksekusinya. Ya akhirnya udah tahu ketika hal buruk terjadi, lo udah tahu cara nge-manage-nya seperti apa gitu. Which menurut gua itu sangat bagus. Dan itu menurut gue mindset lagi itu yang harus semua pengusaha punya menurut gue, gitu. So gokil, many thanks, thank you banget. Thank you juga man. Rizky, Mas Rizky. Thank you udah diundang, gila seru banget. Gokil ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Anjay.